Pernah kebayang nggak kalau sesuatu yang kelihatannya sepele seperti benih pohon tropis ternyata menyimpan sebuah misteri besar? Jadi ada sebuah pasar yang krusial banget, tapi entah kenapa pasar ini rusak. Nah, dalam ulasan kali ini kita akan coba cari tahu kenapa bisa begitu. Nah, ini dia inti paradoksnya. Coba bayangin situasinya. Di satu sisi, para petani mati-matian mencari benih berkualitas tinggi, tapi mereka merasa nggak bisa menemukannya. Sementara di sisi lain, para pemasok bilang mereka punya benih bagus, tapi nggak ada yang mau beli. Loh, kok bisa? Aneh banget kan? Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa bisa ada kegagalan pasar yang aneh kayak gini? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, siklus setan pasokan benih. Ternyata, ini tuh bukan sekedar satu masalah, tapi sebuah lingkaran setan yang, nggak ada putusnya. Dan ini bukan kebetulan atau nasib buruk loh. Ini tuh sebuah jebakan yang terstruktur, yang sering disebut siklus setan pasokan benih pohon. Siklus ini ngejebak petani dan pemasok di dalam lingkaran yang sama-sama merugikan. Gini cara kerjanya, coba kita urutkan. Pertama, petani itu ragu, atau mungkin emang nggak mampu, bayar lebih buat benih yang katanya lebih baik. Nah, karena itu, lanjut ke langkah kedua. Pemasok jadi nggak punya alasan buat investasi di kualitas. Hasilnya apa? Ya langkah ketiga, benih yang beredar di pasaran kualitasnya jadi rendah atau nggak jelas. Dan puncaknya, di langkah keempat, kepercayaan petani anjlok. Mereka jadi makin ogah bayar. Terus, yang muter lagi dari awal, gitu terus. Oke, jadi ada 4 akar masalah utama yang bikin siklus ini jalan terus. Pertama, jelas kemiskinan. Petani kecil mana berani ambil resiko keluar duit lebih banyak. Kedua, distribusi yang jelek. Susah banget buat nyalurin benih bagus ke daerah-daerah terpencil. Ketiga, dokumentasi yang parah. Nggak ada data kualitas yang bisa dipegang, jadi ya gampang banget ada penipuan. Dan yang mungkin paling fatal, yang keempat, soal waktu. Butuh bertahun-tahun buat buktiin benih itu bagus atau jelek. Pas hasilnya kelihatan, kepercayaannya udah keburu hancur. Oke, kita lanjut ke bagian 2, kemajuan atau kemunduran. Nah, kita kan udah tahu ya gimana siklus ini bekerja. Tapi sekarang pertanyaannya, emang sepenting apa sih ini? Kenapa kita harus peduli? Jawabannya, penting banget. Dampaknya luar biasa besar. Dan kita nggak ngomongin soal beda-beda tipis ya. Perbedaan antara benih yang bagus sama yang jelek itu monumental. Benar-benar gede banget. Dan taruhannya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal nasib planet kita. 20 kali lipat. Coba ingat-ingat angka ini. Ini angka yang paling bikin kaget dari semua data yang ada, dan ini bakal nunjukin ke kita seberapa dahsyatnya dampak kualitas satu benih. Jadi, 20 kali lipat itu maksudnya gimana sih di lapangan? Coba deh, lihat grafik ini. Hutan yang tumbuh dari benih asal-asalan itu cuma menghasilkan sekitar 1 meter kubik kayu per hektar. Tapi, hutan yang dikelola baik dengan benih unggul, hasilnya bisa loncat sampai 20 meter kubik. Jauh banget kan bedanya? Dan dampaknya lebih luas dari sekedar kayu loh. Sistem yang rusak ini, ya inilah biang keladi dari lereng bukit yang jadi gundul, sungai-sungai yang jadi keruh penuh lumpur, dan ekosistem yang hancur di banyak wilayah tropis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, inovasi dan jalan ke depan. Udahan dulu kabar buruknya, kabar baiknya adalah ada harapan. Ada orang-orang inovatif yang lagi berusaha keras buat mutusin lingkaran setan ini. Dan mereka mulai menunjukkan hasil. Coba kita lihat perkembangannya dalam 10-15 tahun terakhir deh. Perubahannya itu signifikan banget. Dulu akses teknologi dan informasi itu terbatas. Sekarang, fasilitas teknis kayak alat panjat modern atau lemari es buat nyimpan benih itu udah jauh lebih umum. Dan kedepannya, sistem dokumentasi yang terkomputerisasi bakal benar-benar mengubah cara kita berbagi data. Salah satu inovasi teknologi yang paling penting itu namanya perbanyakan vegetatif. Gampangnya gini, ini tuh kayak mengkloning pohon-pohon terbaik. Jadi kita bisa bikin tanaman baru yang genetiknya 100% sama persis dengan induknya yang udah terbukti unggul. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti jadi solusi buat segalanya ya. Perbanyakan vegetatif ini cocok banget buat industri yang butuh hasil seragam dan bisa diprediksi. Tapi kalau kita ngomongin soal restorasi hutan atau ketahanan ekosistem jangka panjang, kita justru butuh keanekaragaman genetik. Dan keragaman itu cuma bisa didapat dari benih. Jadi dua-duanya punya peran penting yang beda-beda. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang keren banget. Konservasi melalui penggunaan. Maksudnya apa? Artinya, setiap kali kita reboisasi pakai benih yang berkualitas dan beragam secara genetik, kita itu nggak cuma nanam pohon. Kita itu sebenarnya lagi ikut menyelamatkan masa depan genetik dari hutan itu sendiri.
Keren kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir, benih sebagai kunci masa depan. Kita udah bahas masalahnya, udah lihat solusinya. Tapi ada satu perspektif lagi, satu pemahaman yang lebih dalam yang bisa mengubah cara kita melihat semuanya. Ini soal makna dari sebuah benih. Selama ini kan kita ngomongin benih seolah-olah itu cuma produk, cuma barang dagangan. Tapi sebenarnya itu keliru banget. Sebuah benih itu membawa sesuatu yang jauh-jauh lebih besar dan berharga daripada itu. Coba deh, kita pikirkan seperti ini. Sebuah benih itu adalah kendaraan gen. Ya, kendaraan. Dia itu koneksi genetik, jembatan antara generasi induk dan generasi berikutnya. Dan kendaraan ini, dia bisa membawa kita ke salah satu dari dua tujuan. Kemajuan atau malah kemunduran. Artinya apa? Artinya setiap langkah dalam prosesnya, mulai dari pengumpulan benih, cara menyimpannya, sampai cara menanamnya itu jadi sangat-sangat penting. Setiap tahapan itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melindungi potensi luar biasa di dalamnya, atau malah menyia-nyiakannya begitu aja. Jadi, pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau memang setiap benih adalah kendaraan yang akan membawa kita ke hutan masa depan, pertanyaannya adalah, kemana kita akan memilih untuk menyetir kendaraan itu?